Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Wahyu Windraningsih. Kali ini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ini karya Dr. Bayu Seto Harjowahono, SHLLM. Oke, kita mulai reviewnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku dulu ya. Ini buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Ini karya dari Dr. Bayu Seto Harjowahono, SHLLM. Buku ini merupakan buku ke-1 edisi ke-5 yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti pada tahun 2013. Buku ini memang benar-benar bagus buat kalian yang mau belajar dasar-dasar hukum perdata internasional, karena di sini dijelaskan dari pengertiannya, sejarahnya hukum perdata internasional. Cuman di buku ini dari pengertian-pengertian berbagai sumber atau pengertian dari berbagai tokoh itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi masih bahasa Inggris. Ada sih yang diterjemahkan, tapi ada beberapa yang memang masih berbentuk dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita yang mempelajari buku ini kurang mahir dalam bahasa Inggris, ya kita harus baca 2 kali, terjemahin dulu baru pahami apa yang dimaksud dari tokoh tersebut tentang HPI. Di sini isinya banyak banget. Jadi bagus banget buat kita yang mau belajar tentang hukum perdata internasional, benar-benar dari dasar, dari pengertiannya HPI sendiri, sejarahnya HPI, dan sampai ke materi-materi selanjutnya. Oke, kita review isi bukunya. Oke, jadi buku ini terdiri dari 11 bab yang dijabarkan menjadi 303 halaman, di mana di halaman-halaman awal terdapat prakata-prakata dari edisi pertama sampai edisi kelima, di mana di dalamnya menjelaskan perbaikan-perbaikan dari edisi pertama sampai edisi kelima untuk mencapai kesempurnaan dari buku ini. Buku ini dinilai oleh banyak pihak bahwa buku ini sederhana dan cukup membantu para mahasiswa dalam memahami hukum perdata internasional. Bab pertama buku ini berisikan pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Yang di dalamnya terdiri dari 5 subbab, yaitu pendahuluan, beberapa definisi dan pengertian pokok HPI, manfaat HPI dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum, pola berpikir yuridik HPI dengan pendekatan tradisional, dan masalah-masalah pokok HPI. Di bagian pendahuluan, diberikan contoh-contoh sederhana yang mengilustrasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tanah internasional. Sebagai contohnya, seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan di Tokyo, dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, pihak itu dianggap telah melakukan poligami, dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Indonesia Jakarta. Contoh lain, sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor Indonesia dan sebuah perusahaan importir di negara bagian Florida, Amerika Serikat, mengenai barang-barang yang harus diangkut dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Miami, Florida. Perjanjian dibuat di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyata importir tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya, sehingga eksportir Indonesia kemudian berniat untuk mengajukan gugatan wan prestasi dan menuntut ganti rugi melalui pengadilan di kota Miami, Florida. Itulah beberapa contoh sederhana yang mengilustrasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara internasional. Dan di dalam buku ini masih terdapat banyak sekali contoh yang dapat memahamkan kita lebih jauh lagi mengenai hukum perdata internasional. Berikutnya mengenai definisi atau pengertian pokok HPI. Di dalam buku ini dijelaskan melalui banyak pendapat dari tokoh-tokoh ternama
yang di dalamnya dijelaskan dalam bahasa Inggris dan beberapa sudah diterjemahkan. Hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial. Di dalam buku ini juga menjelaskan manfaat HPI dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Yang luar biasa lagi dari buku ini adalah di mana buku ini selalu menyajikan contoh-contoh sederhana yang lebih bisa memahamkan kita mengenai hukum perdata internasional dibanding hanya dengan menyajikan teori saja. Di sini juga dijelaskan pola berpikir juridik HPI dengan pendekatan tradisional, di mana di dalamnya dijelaskan tentang cara-cara bekerja HPI. Di sini terdapat 4 langkah atau 4 cara bekerja HPI. Di sini dipaparkan cara-cara tersebut dengan harapan pembaca dapat memahami inti-inti persoalan yang hendak dijawab oleh HPI. Di sini juga dipaparkan masalah-masalah pokok HPI. Ada beberapa poin. Yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing? 2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing? Dan yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Bab selanjutnya adalah bab 2, yaitu sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Di bab 2 disajikan beberapa subbab, yaitu pendahuluan, model-model pendekatan dalam HPI, dan sejarah umum perkembangan HPI tradisional. Di sini terdapat beberapa model pendekatan HPI. Yang pertama, pendekatan berdasarkan tujuan HPI. Yang kedua, pendekatan berdasarkan hasil yang dicapai dari proses HPI. Dan yang ketiga, pendekatan berdasarkan metodologi penetapan hukum yang harus diberlakukan. Sejarah umum perkembangan HPI tradisional dimulai dari masa Kekaisaran Romawi di abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Yang kedua, di masa pertumbuhan asas personal HPI di abad ke-6 sampai abad 10 Masehi. Kemudian pertumbuhan asas teritorial dari abad ke-11 sampai abad 12 Masehi di Italia. Kemudian selanjutnya teori HPI universal di abad ke-19. Kemudian bab 3 berisikan hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional, di mana subbabnya terdiri dari pengantar, ruang lingkup hukum perselisihan, metode pendekatan hukum perselisihan, sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia, asas-asas umum HPI di Indonesia, dan di dalam bab ini semua juga dijelaskan dengan disertai contoh-contoh, jadi ini benar-benar memudahkan untuk kita memahami apa yang dijelaskan di dalam bab ini. Oke, bab selanjutnya tentang beberapa pranata tradisional hukum perdata internasional, yang mana subbabnya ada pendahuluan, titik-titik taut dalam HPI, kualifikasi masalah hukum dan teori-teori kualifikasi HPI, dan kualifikasi masalah substansial atau prosedural. Di sini disimpulkan bahwa titik-titik taut dalam HPI adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat DHI negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern dari tempat itu. Dalam HPI dikenal dua jenis titik taut, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Untuk memahamkan kemungkinan dapat terjadinya penunjukan oleh titik taut sekunder ke arah sistem hukum yang tidak relevan dengan kasus yang dihadapi oleh forum, di sini diberikan contoh kasus imajiner, di mana di sini dijabarkan tentang fakta hukumnya, cara berpikir hakimnya. Terkait dengan kualifikasi masalah hukum dan teori-teori kualifikasi HPI, di sini sebelum pembahasan yang dapat dilakukan terhadap berbagai teori HPI yang berusaha menjawab masalah-masalah tersebut,
maka perlu disadari terlebih dahulu bahwa dalam hukum, seseorang harus bisa membedakan antara dua jenis kualifikasi, yaitu kualifikasi fakta dan juga kualifikasi hukum. Juga dijelaskan langkah-langkah proses kualifikasi fakta dan juga beberapa hal yang menyebabkan rumitnya persoalan kualifikasi dalam HPI. Di sini juga diberikan beberapa contoh kasus sehingga kita kembali lagi bisa lebih memahami HPI lebih dalam lagi dengan adanya contoh-contoh kasus yang dijabarkan di buku ini. Jadi buku ini benar-benar dikemas dengan sederhana dan mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian bab 5 yaitu doktrin tentang penunjukan kembali atau Renvoy. Di sini terdapat 4 subbab, yaitu pengertian dari Renvoy sendiri, contoh-contoh kasus single Renvoy, the Foucault theory, dan penggunaan Renvoy dalam HPI. Di sini dijelaskan bahwa secara umum Renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah HPI Lex Fori. Bab selanjutnya yaitu bab 6. Di sini ada 5 subbab, yaitu pendahuluan, konsep ketertiban umum dalam HPI, konsep kaidah hukum memaksa, mandatory laws, konsep hak-hak yang diperoleh, vested right dalam HPI, dan beberapa kesimpulan. Kemudian di bab 7 adalah persoalan pendahuluan dan depreciation, di mana ada subbab pengertian, cara penyelesaian, contoh-contoh kasus, dan depreciation sendiri. Kemudian di bab 8 ada prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional yang terdiri dari 5 subbab, yaitu pendahuluan, beberapa prinsip HPI tentang dasar penetapan yurisdiksi forum dalam litigasi perkara transnasional, persoalan-persoalan khusus tentang yurisdiksi ekstrateritorial, elemen-elemen yurisdiksi forum dalam HPI, dan tren perkembangan hukum acara perdata internasional. Di bab 9 ada teori-teori HPI modern, di mana sebab-sebabnya ada pola perkembangan teori-teori modern, teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, teori analisis kepentingan negara, beberapa varian teori analisis kebijakan, pendekatan the second restatement on conflict of laws, teori choice influencing consideration, teori keadilan. Dan ada asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan, di mana sebabnya ada pendahuluan, asas-asas HPI tentang subjek hukum, asas-asas HPI dalam hukum keluarga, asas-asas HPI dalam hukum benda, asas-asas HPI dalam hukum perjanjian, asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum, dan asas-asas HPI tentang hukum perwarisan. Kemudian di bab terakhir berisikan eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan, di mana di dalamnya terdapat beberapa subbab, yaitu pendahuluan, kemudian HPI pada dasarnya bersifat nasional teritorialistik, harmonisasi hukum perdata internasional, harmonisasi hukum, dan lex mercatoria baru, awal pergeseran fungsi HPI. Oke, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng. Dan see you baby. Terima kasih.